Ya Rasulallah, Ya Rasulallah. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana program nuklir Iran bisa memicu konflik global? Mari kita telusuri sejarah panjang dan kontroversial program nuklir Iran. Pada tahun 1953, Amerika Serikat meluncurkan program J-Atom untuk perdamaian. Program ini merupakan titik balik fokus internasional pada penggunaan energi atom secara damai dan membuka peluang penelitian nuklir bagi warga sipil dan negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki teknologi nuklir. Salah satu negara yang mengambil bagian dari program J-Atom untuk perdamaian adalah Iran. Pada tahun 1957, Iran di bawah kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlavi dan Presiden Amerika Serikat Eisenhower menandatangani Perjanjian Kerjasama Nuklir yang mulai berlaku pada tahun 1959. Kerjasama ini memberi kesempatan kepada Iran untuk mengembangkan riset dan energi nuklir. Pada tahun 1967, Amerika Serikat memasok reaktor penelitian termal 5 MW ke Iran dan membantu mendirikan pusat penelitian nuklir di Universitas Teheran. Prancis dan Jerman juga membantu Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Pada tahun 1974, Amerika Serikat, Jerman Barat, dan Prancis membantu Iran merencanakan pembangunan 20 reaktor nuklir. Program ini berjalan dengan baik hingga akhirnya terhenti dengan adanya revolusi Islam di Iran. Revolusi Islam Iran dipicu oleh kebijakan sekuler barat dari Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, yang ditentang oleh para revolusioner Islam. Revolusi ini juga mengubah struktur pemerintahan Iran dari yang sudah disistematisasikan secara hierarkis. Dinasti Shah Mohammad Reza Pahlavi digulingkan dan Ayatollah Khomeini naik ke puncak kekuasaan yang kemudian mendirikan Republik Islam Iran. Di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini, kerjasama antara Iran dan Amerika Serikat serta Barat dihentikan. Pada tahun 1980, Iran menjalin kerjasama pengembangan teknologi nuklir dengan Rusia, Cina, dan Pakistan. Kerjasama ini menghidupkan kembali program nuklir Iran. Iran mengklaim bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan penelitian medis. Pada awal tahun 2000-an, oposisi Iran mengungkapkan adanya situs nuklir rahasia Iran di Natanz dan Arak. Penemuan ini semakin memicu kekhawatiran bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat mulai memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran untuk menghentikan pengayaan uranium yang dapat digunakan untuk senjata nuklir. Pendapatan Iran yang didominasi ekspor minyak anjlok, mata uang terdevaluasi hingga 80%. Banyak perusahaan internasional juga enggan berbisnis dengan Iran karena takut kehilangan akses ke pasar-pasar barat yang lebih besar. Sanksi tersebut telah memberikan dampak buruk yang substansial pada program nuklir Iran dengan mempersulit perolehan material dan peralatan khusus yang dibutuhkan untuk program tersebut. Dampak sosial dan ekonomi dari sanksi juga sangat parah. Namun Iran mempunyai ketahanan yang luar biasa. Meskipun menghadapi banyak tantangan, negara ini mencari cara untuk mengatasi sanksi dengan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, seperti Cina dan Rusia. Iran bersikeras bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan penelitian medis. Namun komunitas intelijen Barat mulai curiga bahwa Ayatollah Khomeini, pemimpin baru Iran, sudah mempunyai maksud mengembangkan pendidikan nuklir menjadi kapabilitas senjata nuklir. Pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran juga terjadi beberapa kali. Antara 2010 dan 2020, 5 ilmuwan nuklir Iran tewas dalam pembunuhan yang dikaitkan dengan asing. 1. Masoud Ali Mohammad, seorang profesor, ahli teori medan kuantum dan fisikawan partikel elementer. Dibunuh pada tanggal 12 Januari 2010 dengan bom kendali jarak jauh yang dipasang pada sepeda motor di Teheran. 2. Majid Syahriari,
seorang insinyur nuklir yang mengkhususkan diri dalam transportasi neutron. Dibunuh pada tanggal 29 November 2010 dengan bom yang menempel di mobilnya dari sepeda motor di Teheran. 3. Darius Reza Inejad, seorang fisikawan, ahli dalam transportasi neutron. Dibunuh pada tanggal 23 Juli 2011 dengan ditembak oleh orang-orang bersenjata sepeda motor di Teheran. 4. Mostafa Ahmadi Roshan, profesor, seorang peneliti pembuatan membran polimer untuk difusi gas, bagian dari proses pengayaan uranium. Dibunuh pada tanggal 11 Januari 2012 dengan bom yang menempel di mobilnya dari sepeda motor di Teheran. 5. Mohsen Fakhrizadeh, seorang profesor fisikawan nuklir dan kepala program nuklir Iran. Dibunuh pada tanggal 27 November 2020 dengan ditembak oleh senapan mesin kendali jarak jauh di Damavand. Iran menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas pembunuhan itu. Namun Amerika Serikat dengan tegas membantah peran Amerika Serikat dalam pembunuhan tersebut. Israel juga tidak pernah secara terbuka mengkonfirmasi atau menyangkal tanggung jawab atas pembunuhan itu. Namun para pejabat Israel telah menyatakan kesiapan untuk menggunakan semua cara yang diperlukan dalam pertahanan negara. Adanya kekhawatiran internasional terhadap kemungkinan Iran mengembangkan senjata nuklir, mendorong negara-negara P5+1, Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, serta Jerman melakukan negosiasi dengan Iran. Negosiasi ini untuk menemukan solusi yang dapat membatasi program nuklir Iran sambil mengurangi sanksi yang telah diberlakukan terhadap negara tersebut. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa Iran tidak dapat mengembangkan senjata nuklir dan memberikan keuntungan ekonomi bagi Iran melalui pengurangan sanksi. Pada tahun 2015, Iran melakukan perundingan dengan Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Prancis, dan Jerman yang berlangsung di Wina, Austria. Perundingan ini terkait program nuklir Iran dan menghasilkan kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action. Melalui perjanjian ini, Iran menyetujui pembatasan program nuklirnya dan menerima pengawasan ketat dari Badan Energi Atom Internasional. Dan sanksi ekonomi terhadap Iran harus dicabut. Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action dan kembali memberikan sanksi ekonomi terhadap Republik Islam Iran. Hal tersebut mendapat respon dari Iran, yang kemudian secara bertahap meningkatkan aktivitas nuklirnya. VOA memberitakan bahwa sejak Presiden Donald Trump, ketika itu, menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018, pengawas nuklir PBB, Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, mengatakan Iran telah meningkatkan pengayaan uraniumnya dan mencegah akses para inspektur internasional ke fasilitas nuklirnya. Masih dari sumber yang sama, program nuklir Iran memicu peringatan keras oleh Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam pidatonya baru-baru ini di Majelis Umum PBB. Program nuklir Iran telah mencapai titik kritis, dan begitu pula toleransi kita. Kata-kata tidak menghentikan berputarnya sentrifugal. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai laporan berita mengatakan Israel telah melakukan serangan sabotase terhadap program nuklir Iran. Baru-baru ini, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel menyatakan bahwa rencana serangan militer telah sangat dipercepat. Beberapa analis mengatakan bahwa tindakan Israel harus dikoordinasikan dengan negara-negara kuat lainnya. Sampai dengan saat ini, Iran terus meningkatkan program nuklirnya hingga menjadi salah satu isu global yang paling sering dibahas. Meskipun ada kekhawatiran dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Israel. Namun hingga kini Iran tetap mengklaim bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan penelitian medis. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat dan ingin terus mengikuti konten menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Jejak Waktu. Sampai jumpa di video berikutnya.